Bahkan tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini, biar Tuhan dapati kami tetap setia dan taat. Apapun kondisi kami Tuhan, kami mau taat dan setia karena kami tahu kami pegang Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah sekali-kali gagal dalam hidup kami. Sehancur-hancurnya hati kami Tuhan, kami minta Tuhan mampukan kami untuk Tuhan boleh melihat ketaatan dan kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Nyatakan yang kau mau, selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hati. Katakan nyatakan yang kau mau Tuhan. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku,
yang semua bangkit berdiri bersama-sama. Come on, lift your voice and lift your hands and worship Him. Come on, keep worship Him. Mari umat Tuhan, sekali lagi kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan mari kita sembah Dia. Come on, worship Him. Mari kita sembah Dia, umat Feel Tuhan. His presence this morning. Inilah saatnya kita berada di dalam hadirat Tuhan. Come Kita on, raise your datang, voice and kita mau praise sembah Jesus. Tuhan. Yes Lord, mari angkat suaramu umat Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Come on, give me globally. Raise your voice and worship Him. Oh, yes, Sing a song of love to Jesus. kami sembah Engkau, memujimu, menyembahmu. Haleluya. Thank you Jesus. Oh Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. I sing praises to your Ya Tuhan. Oh Lord, praises to your name. Come on, sing it out. Oh Lord, For your name, for your name is great and greatly to be praised. Come on, sing. Sing praises. I sing praises to your Amin. to your Yes, name, Lord. Jesus. Kami puji Engkau Tuhan. Yes. Praises To your name. Yes, Lord. Oh Lord. Because your name is For great your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Mari Come on, umat sing Tuhan. now. I sing praises to your name. to your name. Haleluya. Oh, Lord, praises to your name. as your church, we are singing praises to you, Jesus. As Sebagai your jemaat family, we are Tuhan, singing praises to you, kita mau Lord. naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan.
Come on, give him a praise. Yes, mari umat Tuhan kita memuliakan Give Tuhan. him praise. Give Kita him praise. berikan Don't pujian stop. itu bagi Tuhan. Give him praise. Kami berikan pujian kami Tuhan bagimu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. We just come before you not as a slave, we come before you as your children. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu, bukan lagi sebagai budak Tuhan, tetapi kami datang sebagai anak-anak-Mu. We are here to celebrate the goodness of God. Kami datang Tuhan untuk merayakan kebaikan-Mu. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Today I'm standing right here in this church not because of my talent, not because of my strength, not because of my wisdom, but because of the great grace of God. Ya Bapak, kalau hari ini kami boleh berdiri Tuhan di hadapan-Mu, itu semua bukan karena hebat kuat gagahnya kami Tuhan, tetapi itu semua karena anugerah-Mu, karena karunia-Mu di dalam hidup kami. Thank you, Lord, for Terima the church. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini, untuk umat-umat-Mu. Thank you, Lord, for everyone who are standing this morning. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan yang boleh berdiri di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Thank you, Father, for the glory which has covered this entire church this morning. Dan terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan yang membungkus setiap kami dan juga sudah membungkus gereja ini Tuhan. We are preparing our hearts and we are preparing our ears to hear the sound of the Lion of Judah is going to roar this morning. Ya Bapak, kami persiapkan hati kami, telinga kami Tuhan, pikiran kami untuk kami mau mendengarkan Tuhan, rauman Tuhan dari singa Yehuda. We are going to hear the prophetic sound of the Holy Spirit. Kami akan mendengar Tuhan perkataan-perkataan nubuatan dari kuasa Allah Roh Kudus. I pray that let everyone have the heart to listen to your voice this morning. Dan Bapak, hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan memberikan hati kami ya Bapak, untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu. Thank you, Father, for the beautiful presence through the praise and worship this morning. Terima kasih Bapak untuk hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa ya Bapak, yang sudah boleh kami rasakan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. We can clearly sense that you are walking this morning. Bahwa kami dapat merasakan Tuhan bahwa Engkau Allah sendiri yang berjalan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. You are walking in this church. Engkau berjalan Tuhan di tengah-tengah kami di dalam gereja ini. You are touching everyone. Bahwa Engkau menjamah setiap kami. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. We give you all the glory and honor. Kami berikan Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa kami berdoa. Come on, the Jamaat, give the Lord a mighty hands of praise and say Amen. Mari umat Tuhan, kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita dan katakan Come on, more louder. Amen. Hallelujah. Ya, haleluya. Praise the Lord. You may be seated. Shalom. Good Silakan morning. duduk umat Tuhan, masih berada di dalam hadirat Tuhan dan selamat pagi. Praise the Lord. Ya, puji Tuhan. Are you happy? Saudara bersuka cita? Okay. Oh, the sound is not so good. Kayaknya- Are you happy or not? Ya, suaranya kurang ini ya. Saudara sungguh-sungguh bersuka cita pagi hari ini? Praise the Lord. How many of you are enjoying the presence of the Lord this morning? Berapa banyak umat Tuhan yang di sini menikmati pujian dan penyembahan pada pagi hari ini? How many of you? Come Berapa on. banyak di sini? Kalau Raise your menikmati hands. silahkan Praise angkat the tangan Lord. ya. We Puji thank the Tuhan. Lord for the presence. Ya, kita sungguh bersyukur ya untuk hadirat Tuhan yang kita rasakan pada pagi hari ini. And I want to thank God for this great opportunity to come back again to our beloved church in Bali. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang telah diberikan baik dari Tuhan dan juga kepada Bapak Pendeta di tempat ini yang sudah boleh memberikan kami ruang untuk kami boleh melayani lagi di GBI Fellowship Bali. We also so grateful to Pastor and Ibu Gembala. Thank you so much for your love and thank you so much for your gratitude that you are showing to our ministry. Ya, terima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Yangki dan juga Ibu Yanti, juga untuk pertolongan, juga untuk kesempatan yang sudah diberikan bagi kami untuk kami melayani firman Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. And also I would like to thank every musicians and the worship leaders. Thank you so much for leading us into a beautiful presence of God. Ya, dan Amen. terima kasih ya kepada setiap pemain musik juga worship leader dan juga singer yang juga sudah boleh memimpin kita semua di dalam pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. I always enjoy the presence of God, especially the praise and worship. Ya, saya sungguh menikmati ya saudara ya ketika masuk di dalam pujian dan penyembahan. Because the praise and worship is the foundation of the presence of God
And it is the foundation for the word of God to come powerfully to touch the people. Ya, karena pujian dan penyembahan itu adalah saat-saat di mana kita itu dipersiapkan ya sebagai dasar untuk kita boleh masuk di dalam pelayanan firman Tuhan And yang that's- mempersiapkan hati dan pikiran kita. And that is the reason that when in the 12 tribes, God sent Judah to be the first, goes front, because they are separated by God to sing praise and worship. Ya, bahkan di 12 suku Israel dan suku Yehuda adalah suku pertama yang berjalan di depan di dalam pujian dan penyembahan itu. Amen. Amin. And when the Judah people are going in the front, every closed doors will be open. Karena ketika suku Yehuda itu berjalan, ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, setiap pintu itu terbuka. And only one thing I want to share, and I'm going to continue my sermon. Dan satu hal yang saya mau bagikan di sini dan kemudian saya akan melanjutkan khotbah saya. In the Bible, in the archaeology, in the history, they have found many evidences that Bible is true and whatever is written in the Bible is true by founding all the evidences in the history. Ya, bahwa di dalam sejarah ya, bahwa ditemukan itu segala sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab itu semua terbukti benar adanya. But only one thing Tetapi hanya satu hal, the archaeologists couldn't find. bahwa arkeolog itu tidak dapat menemukan. You know what is that? Apa itu yang tidak dapat ditemukan? The wall of Jericho. Ya, yaitu tembok Yeriko. Not even a single dust from the wall of Jericho is being found. Bahkan satu titik debu dari tembok Yeriko itu, runtuhan tembok Yeriko itu tidak ditemukan. Why? Mengapa? Because that's the power of praise. Karena itulah yang dinamakan kuasa dari penyembahan itu, pujian dan penyembahan. If you praise the Lord, Ketika kita memuji Tuhan, let me tell you, saya mau katakan, every problem, every walls in your life will disappear from the history, not from your life, from the history. That is the power of your praise. ya bahwa ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, setiap masalah, setiap tantangan, pintu-pintu yang ada di hadapanmu itu akan runtuh. Bukan hanya dari hidupmu tetapi dari sejarah kehidupan itu. Amen. Amin. So you have to praise the Lord every Sunday when you come. Jadi saudara, kita harus memuji Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari Minggu ketika kita datang ke gereja. Are you ready to do that? Saudara melakukan itu? Okay, some of you in coma. Okay. Ada dari saudara beberapa ini yang tidak ngomong ya, kayaknya dalam keadaan koma ini. Okay. So I have to work hard to wake you up. Ya, jadi saya harus bekerja keras ya untuk membangunkan saudara. Amen. Amin, saudara. If you are feeling sleepy, say amen. Jadi kalau saudara merasa mengantuk, katakan amin. Okay. Enggak ya. Till 2 or 3 people are there, but still I will keep preaching, no problem. Mungkin walaupun 2-3 orang ya yang ada, maksudnya masih tetap matanya terbuka, saya tetap berkhotbah saudara. The whole world celebrated the Valentine's Day. Ya bahwa seluruh dunia ya kemarin itu merayakan hari Valentine. But for us, Tetapi bagi kita, every day is Valentine. ya setiap hari itu adalah hari kasih sayang. Number 1, Yang pertama, God so loved the world bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dunia ini that we will not be perished. sehingga kita itu tidak akan binasa. Tidak ada seorang pun yang akan binasa. The greatest Valentine letter that has been ever found in the history, it's the Bible. The longest ever written book in the history is the Bible. Ya bahwa surat cinta ya yang tertua ya, yang surat cinta yang terpanjang yang ditulis oleh Tuhan itu adalah Alkitab kita saudara. Amen. Amin. Nobody, would not have proposed to you. Ya, tidak ada seorang, Maybe no one might have not proposed to you. mungkin ada yang tidak dilamar ya, Maybe there is nobody to tell you I love you. atau mungkin tidak ada seseorang yang mengatakan kepadamu aku mencintaimu. But there is nobody to take you outside to eat in the restaurant on the Valentine's Day. Atau ketika hari kasih sayang kemarin tidak ada seorang pun yang mengajak ke restoran, yang ngajak makan gitu. But let me tell you, Tetapi saya mau katakan to encourage every one of you, untuk menguatkan kita semua yang ada di sini there is a great God is loving you. bahwa ada Tuhan yang besar yang sangat mengasihi kita. And his name is Jesus. Dan namanya adalah Yesus. Come on, lift your hands and shout Jesus. Mari angkat tanganmu saudara dan katakan, Tuhan Yesus. I said only Jesus. Yesus. All right, okay. Praise the Lord. Saya terbiasa ya. Okay, now I want to talk to you something so important Ya. this morning. Jadi pagi hari ini saya akan berbicara sesuatu yang penting saudara. And I don't want to take much time. Dan saya tidak akan mengambil banyak waktu saudara.
Pastor told me, just Pastor Ben only preach 2 hours, that's enough. Pastor tadi bilang, Pastor Ben cukup khotbah 2 jam aja, sudah cukup. Okay, if you are good people, I will finish in 1 hour 50 minutes. Ya, Okay? Jadi kalau saudara orang-orang yang mendengarkan dengan baik, saya akan menyelesaikan dalam waktu 1 hour 50 minutes. jadi 1 jam 15 menit. Are you ready for that? Saudara siap? Okay, I see some of you are packing your luggages to go back. Saya sudah lihat ada yang siap-siap ini mau pulang ini. Okay, book of Habakkuk chapter 2. Ya, mari kita buka dari kitab Habakuk pasal 2. Kita buka Alkitab kita dari kitab Habakuk pasal 2. And verse 2 and 3. Ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. The book of Habakkuk chapter 2, Ya, kitab verse 2 and 3. Kitab Habakuk pasal 2 ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. There is something that the Holy Spirit put in my heart to share with you this morning. Bahwa ada sesuatu dari Roh Kudus yang mengingatkan kepada saya untuk saya bagikan pada pagi hari ini. And this morning, Ya, jadi pagi hari ini it is going to be something special in your life. bahwa ini adalah akan menjadi sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Come on, touch your neighbors and say something special is going to happen. Ya, mari ya, sentuh kiri kanannya, ada sesuatu yang spesial yang akan terjadi hari ini. Don't worry, nobody is terrorist here. Everyone is Ya. good people. You can, Nggak usah khawatir ya, kiri kanannya itu bukan teroris saudara, semua orang baik. okay. Look at them and say something good is going to happen. Ya, mari ya, sentuh tapi sambil lihat wajah mereka dan katakan sesuatu yang baik akan terjadi hari ini. Amen. Amin saudara. By faith, Dengan iman we are going to read the scriptures. kita akan membaca ayat firman Tuhan ini. Are you ready? Saudara siap membacanya? Can we read together? Ya, kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan, mari kita baca saudara dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Okay. Lalu, Alright, okay. Let's Ulang. do from beginning. ya mari ya kita ulangin lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh. Let them read. Okay. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Amen. Amin. It says in English like this, for still the vision awaits in appointed time. Bahwa dikatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. It hastened to the end. Tetapi ia segera menuju kesudahannya. It will not lie. Dengan tidak menipu. If it seems slow, Apabila berlambat-lambat, wait for it. nantikanlah itu. It will surely come. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang It will not delay. dan tidak akan bertangguh. It will not lie. Dan dengan tidak menipu It will not delay. dan itu tidak akan bertangguh. Everyone say, it will not lie. Mari sama-sama katakan dengan tidak menipu. Come on, louder. Lebih keras saudara, dengan tidak menipu And it will not delay. dan tidak akan bertangguh. Do you want to try in English? Okay. Saudara coba ya dalam bahasa Inggris. It will not lie. It will not delay. Amen. Now, the promise of God. Thank you so much. Okay. The promise of God Ya, jadi is janji always Tuhan. so interestingly reaching our hearts. Ya, jadi selalu ya firman Tuhan itu selalu menarik ya untuk sampai ke dalam hati kita. When God speaks, Ketika Tuhan itu dia berbicara, when He speaks to a person, ketika dia berbicara ya kepada seseorang, sometimes the situation will not be appropriate to the current situation of the promise what God gave ya, to us. terkadang situasi dari orang itu mungkin tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan itu. Let me tell you, Bali, Saya mau katakan di sini Pulau Bali, many of you, banyak dari saudara you are living today bahwa engkau hidup hari ini because there is a promise is waiting upon your head. karena ada janji yang ada di hadapanmu yang sedang menanti di sana.
Do you remember? Apakah saudara ingat? Do you believe Apakah saudara percaya our God bahwa Tuhan kita, is a God of promise? bahwa dia adalah Tuhan yang memberikan janji? And do you remember Apakah saudara mengingat our God bahwa Tuhan kita, is not a liar? bahwa dia itu bukanlah penipu. He is a God of truth. Dia adalah Tuhan yang adalah kebenaran itu. Amen. Amin. Come on, lift your hands and say, my God, Mari sama-sama katakan, my God my God. is a God of truth. Amen. Amin. You have to believe that. Ya, saudara harus percaya itu. See, do not look around your situation. Jadi saudara itu engkau tidak perlu ya melihat keadaan sekelilingmu, situasimu. If you look around the situation, Kalau engkau melihat situasimu, the situation will always push you down in your faith. bahwa situasimu itu akan terus menekan engkau ke bawah dan imanmu yang akhirnya mulai goncang. The situation will tell you, Bahwa situasimu akan berkata kepadamu, oh Ben, it is impossible to happen the promise of God in your life. oh Ben, seperti janji Tuhan itu tidak akan mungkin terjadi dalam hidupmu. Impossible. Sangat tidak mungkin terjadi. Even the whole world can come to help you to make this impossible promise of God to happen. It is impossible. Bahwa meskipun seluruh dunia datang untuk menepati janji atau memenuhi janji itu, dan pastinya janji itu tetap saja tidak akan mungkin terjadi. Let me tell you, Saya mau katakan, many times banyak kali your emotions will not believe the promise of God. bahwa emosi kita ini, emosi manusia kita, banyak kali itu tidak percaya dengan janji Tuhan itu. Your physical will not believe the promise of God. Secara fisik kita juga tidak percaya akan janji Tuhan itu. But remember, Tetapi ingatlah, if you believe, jika engkau percaya, if you wait, jika engkau menantikannya, something will happen in your life. bahwa sesuatu itu akan terjadi dalam hidupmu. Amen. Amin. I want to begin my sermon like this. Saya akan memulai khotbah saya seperti ini, saudara. Before God promise, Sebelum Tuhan itu dia berjanji, before God promise, sebelum Tuhan dia berjanji, He already fulfilled the promise before He promised to you. bahwa dia itu sudah memenuhi janjinya sebelum dia memberikan janji itu kepadamu. Is there somebody here? Di sini ada yang menangkap Are you firman alive? Tuhan ini? I believe that I'm not preaching in cemetery. Saya percaya bahwa saya tidak sedang berkhotbah di ibadah pemakaman, saudara. Do you have breath? Saudara masih bernapas? The Bible says, everyone who have breath, let them praise the Lord. Bahwa dikatakan di dalam firman Tuhan, setiap orang yang bernapas itu marilah memuji Tuhan. Amen. Amin. Okay, when I talk something, just receive that, okay? Ya, ketika saya mengatakan Right, sesuatu, super. saudara tangkap ya. Okay, then only I can come many times. Ya. Ya, jadi kalau saudara di sini responnya bagus, saya akan datang terus, saudara. Okay, now listen. Jadi dengarkan, saudara. Before God promised, Sebelum Tuhan itu dia memberikan janji, He already done the promise for you. sebenarnya dia sudah memenuhi janjinya itu bagi kita. For example, Sebagai contoh, from the Bible, dari Alkitab, before God created Adam and Eve, sebelum Tuhan itu dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa, He created the entire global ready to receive Adam and Eve. bahwa dia menciptakan bumi itu ya dan segala isinya sebelum dia menciptakan Adam dan Hawa. And then what He did? Dan kemudian apa yang Tuhan lakukan? He did something. Ya, Tuhan itu melakukan sesuatu. Adam, come here. Dia katakan, Adam, marilah. Look everything. Engkau lihat segalanya. Every beautiful mountains. Engkau lihat itu gunung-gunung yang indah itu. Every animals. Dan engkau lihat binatang-binatang itu. Everything on the sky. Bahwa engkau lihat segala sesuatu yang ada di angkasa. Everything on the earth. Dan engkau lihat semua yang ada di bumi. Do you know for whom? Engkau tahu buat siapa itu semua? It's for you. Itu adalah buatmu. And I give it to you. Dan aku memberikan semuanya itu kepadamu. You are the authority person. Engkau adalah orang yang memiliki kuasa itu. Amen. Amin. So this is how God works. Ini bagaimana caranya Tuhan itu dia bekerja. And number 2, Dan kemudian yang kedua, look at Abraham. mari kita melihat kepada Abraham. See, Abraham, Ya, Abraham, when God gave the promise, ketika Tuhan itu memberikan janji kepadanya, he was 75 years old. bahwa dia itu berumur 75 tahun pada saat itu. But when he received Isaac, Tetapi ketika dia menerima ya, dia kemudian mendapat anaknya yaitu Ishak. he was 100 years old. Ya, dia sudah berusia 100 tahun.
25 Ya, years. 25 tahun masa penantiannya. Why we call Abraham as the father of faith? Mengapa kita mengatakan di sini Abraham adalah bapak segala iman? Because he believed God. Karena dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Okay, now let me come back to Habakkuk chapter 2. Dan mari kita kembali lagi kepada kitab Habakuk pasal 2 ini. There is a vision is waiting for you. Bahwa ada penglihatan yang sedang menanti di hadapan kita. Amen. Amin. There is a vision Ada penglihatan yang sedang menanti di hadapan kita. for the church, Bagi gereja, for your life, bagi kehidupanmu saudaraku, for your family, bagi kehidupan keluargamu, for your business, bagi usaha bisnismu, for your children, bagi anak-anakmu, for your future, bagi masa depanmu, for your education, bagi pendidikanmu, for everything. bagi segalanya ya, semuanya dalam hidupmu. There is a vision. Bahwa ada penglihatan di sana yang menanti. Amen. Amin. We are not blind. Bahwa kita ini di sini bukan buta. Our God did not call you to walk in confusion. Bahwa Tuhan itu tidak memanggil kita dan kita kemudian berjalan di dalam kebingungan itu. Jesus is not a God of confusion. Bahwa Tuhan Yesus dia bukanlah Allah yang penuh dengan kebingungan. Amen, in the name of Jesus. Amen. Jesus is not the God of Ya, confusion. bahwa Tuhan Yesus dia bukanlah Allah yang membingungkan saudara. He is a God of clarity. Bahwa dia adalah Tuhan yang jelas saudara. Amen. Amin. So when he does anything, Jadi ketika dia melakukan segala sesuatunya, he does everything perfect. bahwa dia melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Amen. Amin. Sampurna. Dengan sempurna saudara. Why? Mengapa? Because he is a perfect God. Karena dia adalah Tuhan yang sempurna. If he does something, Ketika dia berkata sesuatu, dia menjamah sesuatu. it is always like him. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan pastinya seperti dia. So now listen, Jadi- your life is perfectly designed by Ya, God. jadi kehidupan kita ini sempurna. Sudah didesain oleh Tuhan. God is not going to design your life. God is not going to design your life, Bahwa Tuhan itu tidak akan mendesain kehidupanmu. but God has already designed your life. Tetapi Tuhan itu sudah mendesain kehidupan kita. Amen. Amin. So your life is completely designed by the greatest artist of the Ya, universe. jadi ya, kehidupan kita ini sudah didesain dengan seniman yang maha hebat, maha luar biasa saudara. Amen. Amin. So your life is beautifully designed by God. Jadi kehidupan kita ini sangat-sangat indah, sudah didesain oleh Tuhan. So now, Jadi sekarang, for that reaching that place, jadi untuk kita sampai ya kepada penglihatan itu, you should have patience. kita itu harus memiliki kesabaran. Amen. Amin. Before I begin the sermon, I already started the sermon. Okay, don't worry. Ya, sebenarnya saya sudah memulai khotbah saya. I want to give you a simple example so that you will understand the journey of my sermon. Ya, tetapi di sini saya akan memberikan sedikit ya contoh kecil dan saudara akan mengerti nantinya arah khotbah saya. Let me ask you a question. Can I ask you a question? Ya, saya mau bertanya ya. Boleh saya bertanya saudara? Okay, where were the people of Israel under the slavery? Ya, di mana ya bangsa Israel ketika mereka berada dalam perbudakan saudara? In Egypt. Ya, mereka ada di Mesir. Okay, when they were in Egypt, what was the promise of God? Ya, ketika mereka berada di perbudakan itu di Mesir, apa janji Tuhan kepada bangsa Israel? Canaan. Am I right? Ya, janji Tuhan itu adalah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Canaan is the promised land where the honey and the milk flows. Ya, Am I bahwa right? tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian di mana tanah yang dipenuhi oleh susu dan madu yang melimpah. Now, my question. Dan di sini pertanyaan saya, Before God promised to the people of Israel, sebelum Tuhan dia menjanjikan ya sesuatu kepada bangsa Israel, the Canaan was already there, or God promised first and then he was going there and preparing Canaan. tanah perjanjian itu sudah ada di sana atau Tuhan itu ketika dia berjanji baru dia buru-buru mempersiapkan tanah perjanjian itu? Yang mana saudara? The Canaan is already there. Ya, bahwa tanah perjanjian itu sudah ada di sana. The milk is already flowing there. Bahwa susu dan madu sudah mengalir di sana. The honey is already flowing Ya, there. susu dan madu itu sudah mengalir di sana. But the problem, Tetapi masalahnya, the Israel people were under the captivity of the Egypt. ya bangsa Israel itu masih di dalam perbudakan oleh bangsa Mesir. So now what they need to do? Jadi apa yang harus mereka lakukan?
They need to wake up Jadi mereka itu harus bangun, and receive the promise of God kemudian mereka harus menerima janji itu, and walk in faith. kemudian mereka harus melangkah di dalam iman percaya mereka. Towards where? Kemana saudara? Towards Canaan. Ya mereka harus melangkah menuju tanah perjanjian itu. This is the reality of spiritual. Bahwa ini adalah realitanya ya di dalam kerohanian itu. How many of you have received the promise of God in this year 2026? Berapa banyak di sini yang menerima janji Tuhan di tahun 2026? Many, right? Banyak kan ya Every kita one of you. semua menerima janji Tuhan di tahun 2026. It is yet true, Ya bahwa ini adalah suatu kebenaran. not every Christian receive the fulfillment of the promise. They receive the promise, but it is not fulfilling in their life. Ya banyak ya orang Kristen mereka menerima janji itu. Tetapi banyak dari mereka juga tidak mendapatkan pemenuhan dari janji itu saudara. Why? Mengapa saudara? It is the problem of God? Ya apakah ini masalahnya ada di Tuhan? No, Tidak. it is not the problem of God. Masalahnya itu bukan pada Tuhan. It is not God is liar. Atau Tuhan adalah pembohong. It is not that mean God is not able to perform miracles. Atau berarti bahwa Tuhan itu dia tidak berkuasa untuk menunjukkan mujizatnya. It is the problem of mind. Tetapi masalahnya di sini adalah diri kita sendiri. Because I put myself so reserved in Egypt and I'm not walking towards Ya Canaan. karena kita seperti bangsa Israel itu kita menerima janji itu. Di dalam perbudakan itu tetapi kita tidak mau melangkah di dalam iman kita untuk mencapai tanah perjanjian itu. That's why many Christians receive promise but many Christians do not taste the promise. Itulah sebabnya banyak orang Kristen mereka menerima janji itu tetapi mereka tidak mengecap pemenuhan dari janji itu They saudara. come to church. Mereka datang ke gereja, They worship the Lord. mereka menyembah dan memuji Tuhan. They give money to the Lord. Mereka bahkan memberikan persembahan kepada Tuhan. Everything is good. Bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan bagus. But there are 3 steps in your life that you need to reach to Canaan in your life. Tetapi di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk kita boleh mencapai janji Tuhan itu. Are you ready to listen to that? Saudara siap untuk mendengarkannya? Are you tired? Saudara merasa lelah? Can I finish my sermon? Saya bisa lanjut ya saudara? Okay. Only 3 steps. Hanya 3 langkah saja saudara. When you are waiting, Kapan? when you are waiting Ya ketika engkau menanti for the promise of God, untuk janji Tuhan itu. when your situation is saying that the promise of God is delayed in your life, Dan ketika ya hatimu berkata bahwa janji itu sepertinya datang terlambat. it's giving you a significant 3 reasons why God is making you to wait. Ya, itu memberikan 3 indikasi saudara. Mengapa Tuhan itu mengizinkan saudara untuk menanti. Waiting period Bahwa masa penantian, is not making you a tired period. bahwa masa penantian itu tidak akan membuat kita itu sebenarnya merasa menjadi lelah saudara. Amen. Amin. Waiting period, Bahwa masa penantian, it's very important for every Christians. bahwa itu adalah masa-masa yang sangat penting sebenarnya bagi orang-orang Kristen. Nowadays, Ya, hari-hari ini ya saudara, many Christians do not have patience. banyak orang Kristen itu tidak memiliki kesabaran. They want every promise of God to make in their life like Indomie, quickly, Ya, instantly. mereka mau ya janji Tuhan itu terjadi dalam hidup mereka seperti bikin Indomie instan saudara. Many people, they are like in Tokopedia, they put the order and immediately the delivery person knock the door. Oh, your order is already there. No, impossible. Ya, penantian kita itu seperti kita beli barang ya di online di Tokopedia. Kita maunya setelah kita pesan barang, kita bayar, kemudian barang itu secepat kilat datang sampai di rumah kita. Tidak seperti itu. Your order will take time to pack in Jakarta and to ship there. At least give time for the flight to come from Jakarta to Bali, Ya, please. barang yang kita order itu ya secara online itu tentunya ya membutuhkan proses ya. Di packing dulu, kemudian dikirim, baru sampai di rumah kita. 3 steps. Ya, ada 3 langkah saudara. Number 1, Yang pertama, in this waiting period, bahwa di masa penantian ini, extend your faith. ya perluas imanmu. Amen. Amin. Extend your faith. Ya, perluas iman saudara. Very important subject. Ya, ini adalah subjek yang sangat-sangat penting saudara. We have to patiently wait for the answer of God. During the time of waiting,
increase your faith in God. Ya, kita itu harus sabar ya menantikan janji Tuhan. Di masa penantian itu mari kita mau memperluas iman percaya kita kepada Tuhan. Say amen. Mari sama-sama katakan amin. Amen. Amin. Hebrew chapter 11 verse 1 says like this. Bahwa dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, Faith is assurance of things hoped for, the conviction of the things not seen. bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Faith. Bahwa iman, What is faith? apa yang dimaksud dengan iman? Faith is something that you believe God before you see the miracle. Bahwa iman itu adalah sesuatu di mana kita itu percaya kepada Tuhan sebelum kita melihat sesuatu itu terjadi. We are called believers. Bahwa kita ini semua dipanggil sebagai orang-orang percaya. What is mean by believers? Jadi apa artinya jemaat atau orang percaya? Believers means something that believe God. Bahwa orang percaya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nowadays many people believe in miracles. Bahwa hari-hari ini banyak orang yang percaya kepada mujizat-mujizat. They want miracle to happen in their life. Bahwa mereka merindukan mujizat itu terjadi dalam hidup mereka. They want healing to happen in their life. Dan mereka mau kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. They want billions and billions of rupiah to be credited in their account within 1 second in their accounts. Dan mereka mau ya miliaran uang itu masuk ke rekening mereka dalam hitungan detik. It is not mean that God is not able to do that. Bahwa itu tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak mampu melakukan hal-hal itu. God is able to do that. Bahwa Tuhan itu dia sangat-sangat mampu melakukan hal itu. He is able to heal you. Bahwa dia sangat mampu untuk menyembuhkan kita. He is able to deliver you. Dan bahkan dia sangat mampu untuk membebaskan He kita. is able to pay all the debts in your life. Bahkan Tuhan sangat mampu untuk kita melunasi semua utang-utang kita. But one thing, Tetapi hanya satu hal, you need to increase your faith in God. kita harus memperluas iman percaya kita kepada Tuhan. Amen. Amin. Faith something connects you with God. Bahwa iman itulah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. So in the waiting period, Jadi di masa penantian kita, increase your faith in God. mari kita mau memperluas iman percaya kita kepada Tuhan. Because faith is the currency where you can purchase anything in heaven. Karena iman itu adalah mata uang ya, di mana kita dapat membayar segala sesuatu itu di sorga. You can buy anything Kita dapat membeli apapun by faith. dengan iman percaya kita. By faith. Dengan iman kita. By faith. Dengan iman kita. If you have no faith, Kalau kita tidak punya iman, you are losing the quality, the approval of God to receive the promise of God in your life. bahwa kita kehilangan ya persetujuan ya dari Tuhan itu. You are losing the access. Ya, kita kehilangan akses dari Tuhan. Amen. Amin. So you have to improve to work with your faith. Jadi kita harus bekerja ya dengan iman kita ini, saudara. Many people lose the faith. Banyak orang Kristen, orang percaya kehilangan iman percaya mereka. Why? Mengapa, saudara? Because they say like this. Karena mereka berkata, Not the believers in Bali, okay? Don't bukan get orang-orang angry. percaya yang ada di sini ya. The believers in India. Ya, orang-orang percaya yang ada di India ya, saudara. Oh, Pastor, I wait for long time. Nah, Bapak pendeta, saya sudah menunggu untuk waktu yang lama. When God will do miracle. Kapan Tuhan itu akan melakukan mujizatnya? I am so tired. Saya sudah merasa lelah. I am tired to come to church. Saya sudah juga lelah datang ke gereja setiap minggu. Let me tell you, Saya mau katakan, saudara, if you have a strong faith in God, kalau engkau punya iman yang teguh di dalam Tuhan, your physical body will never get tired. bahwa tubuh fisik kita ini tidak akan menjadi lelah, saudara. Never get tired. Tidak akan pernah menjadi lelah, saudara. If your physical life is easy to get tired to come to church, Jadi kalau secara fisik saja kita sudah lelah ya datang ke gereja, maybe you have a serious issue with your faith. mungkin ada sesuatu yang serius ya dengan iman percayamu di situ. Coming to church for 1 week, Ya, datang ke gereja untuk 1 minggu, putting the attendance
on February. Yes, Lord, I'm here. On February, I'm alive. Jadi 1 minggu di bulan Februari datang hanya untuk absen. Ya Tuhan, saya ada di sini, saya masih hidup. Goodbye. See Ya. you in the month of March. Kemudian bilang, oh ya sudah Tuhan, cukup sekali. Saya akan datang lagi di bulan Maret. And then come to March. Kemudian datang di bulan Maret. And then April. Kemudian hanya 1 kali, kemudian datang di bulan April. And even there are some extreme Christians are there. They will only appear in the church only on Christmas service. Bahkan ada orang-orang Kristen yang ekstrim, mereka datang hanya di waktu Natal saja saudara, di bulan Desember. I call them Christmas Christians. Saya bilang itu mereka adalah orang-orang Kristen musiman atau orang-orang Kristen pada saat Natalan aja. They love to sing, baby born child Jesus Christ. Because they think that Jesus is still baby. Bahwa mereka bernyanyi ya, bahwa mereka menyanyikan bahwa mereka pikir bahwa Tuhan Yesus itu masih seperti seorang bayi. But you know what? Tetapi saudara tahu Jesus is no more baby. bahwa Tuhan Yesus itu bukan lagi bayi. He went up to heaven as the King of Kings. Bahwa dia sudah naik ke sorga sebagai raja di atas segala raja. And he is going to come soon to meet Bali like a roaring lion. Dan dia akan segera datang ke pulau Bali ini. Dan dia akan mengaum seperti singa Yehuda itu. Not as a crying baby. Dia bukan datang seperti bayi yang menangis. So you have to develop your faith to believe God in every seasons of your life. Jadi kita harus memperluas iman percaya kita saudara. Dalam segala situasi apapun kehidupan kita. Check your family. Mari kita mau melihat keadaan keluarga kita. Check your life. Kita lihat sendiri keadaan kehidupan kita. Do you have a strong faith in God? Apakah kita sedang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan? When the people are negative and when the people leave you, Ketika ada orang-orang yang sudah meninggalkan engkau. when the people betray you, Bahkan ketika ada orang-orang yang mengkhianati engkau. when you lose your money, Bahkan ketika engkau kehilangan uangmu. when you lose your job, Ketika engkau kehilangan pekerjaanmu. when you lose your confidence, Ketika engkau kehilangan kepercayaan dirimu. when you lose your hope, Ketika engkau kehilangan harapanmu. is your faith strong in God? Apakah imanmu itu tetap teguh di dalam Tuhan? If your faith is not so strong, Kalau imanmu dikatakan tidak teguh, how can you expect God to do miracle in your life? bagaimana kita dapat mengharapkan Tuhan itu memberikan mujizatnya dalam hidup kita? Because once you lose the faith with God, you are disconnected from God. Karena sekali kita kehilangan iman kita kepada Tuhan, secara total kita itu terputus hubungan kita dengan Tuhan. If you don't have faith, Kalau kita tidak punya iman, God cannot have communicate with you. bahwa Tuhan itu tidak dapat berkomunikasi dengan kita. It's like a SIM card removed from the handphone and trying for the signal in the handphone. Seperti ya, SIM card itu dicabut dari handphone dan kita masih berusaha untuk mencari signal. Amen. Amin, saudara. Coming to church, Ya datang ke gereja, but no SIM card. tetapi tidak ada SIM cardnya. Trying to connect somewhere. Ya berusaha ya untuk terkoneksi. See, we are acting like we are believing God. Ya sebenarnya kita itu hanya berakting seolah-olah kita itu percaya kepada Tuhan. Maybe looking for some hotspots, Mungkin mencari ya sambungan ya berupa hotspot, Wi-Fi, ya, berupa wifi, cari-cari wifi. because there is no SIM card. Karena sudah tidak ada SIM card itu di dalam kita, tidak ada iman itu di dalam kita. Listen, let me tell you, Jadi dengarkan saudara, you should develop your faith in God. kita harus memperluas iman kita kepada Tuhan. Amen. Amin saudara. And number 2, Kemudian yang kedua, in this waiting time, bahwa di masa penantian ini, waiting to reach your promise, ketika kita di dalam masa penantian ini untuk mendapatkan janji Tuhan itu, you have to extend your prayer. bahwa kita harus memperluas doa kita saudara. Everyone say prayer. Mari sama-sama katakan doa. Everyone say doa. Mari sama-sama katakan doa. Prayer is something important. Bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. What you should do when you are waiting for the promise of God to fulfill. Apa yang harus kita lakukan di dalam masa penantian ketika kita menantikan janji Tuhan itu dipenuhi dalam hidup kita? Pray, Mari perluas doa kita. pray, Berdoa, pray. berdoa. We ask others to pray for us. Bahwa kita meminta ya orang lain itu berdoa untuk kita. That is a culture. Ya ini tradisi kita ya. But that is the worst culture, let me tell Tetapi you. sebenarnya itu adalah tradisi yang buruk saudara. You can ask for the pastors to pray for you. Ya saudara dapat meminta ya pendeta saudara untuk berdoa bagimu.
But Tetapi at the same time, di waktu yang sama, you have to pray for yourself. engkau harus berdoa bagi dirimu sendiri. Are you here with me? Saudara mendengarkan saya? Mary came to Jesus. They were beating Jesus. And Mary came and cried. And Jesus said, "Do not cry for me. Go and cry for your family." Ketika Maria ya datang, ketika Tuhan itu dipukul dan dia menangisi Yesus. Tuhan berkata, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah keluargamu. Now, the people, especially in India, again in India, not in Indonesia, okay? Ya, orang-orang yang ada di India ya, lagi yang di India ya, bukan di sini. They share all the prayer requests. Oh, pastor, blah, blah, blah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Can you please pray for all of this? Ya, jadi mereka ya memberikan list itu ya, doa, minta doa kepada pendetanya. Pastor, ini ada daftar doa saya, tolong doakan ini semua. When the pastor pray, Ketika pendetanya berdoa, even he have no time to eat food, he have only time to pray for all the prayer requests. bahkan pendetanya sendiri tidak punya waktu untuk makan. Dan dia sangat konsen berdoa untuk jemaatnya. With hungry, the pastor will be praying. Oh, I pray for this Ibu Elizabeth in the name of Jesus. Dengan rasa lapar pendetanya berdoa, saya berdoa untuk Ibu Elizabeth. Point 1, point 2, point 3, and he is praying. Ya, jadi poin pertama, poin kedua, poin ketiga, pendeta ini terus berdoa dan berdoa. And gimana Ibu Elizabeth? Dan di mana ini Ibu Elizabeth? Ibu Elizabeth is going on. Oh, no, not you. Bukan Ibu ya. Okay, Yang ada I di don't India, know your Bu. name. Okay, where is Ibu Elizabeth? Di mana Ibu Elizabeth? Ibu Elizabeth is eating restaurant in the good food. Bahwa Ibu Elizabeth sedang makan di restoran ya, makanannya yang enak lezat. Okay, not this Ibu Elizabeth from Bali. Ibu Elizabeth in India. Okay. Ibu Elizabeth yang di India ya, bukan yang Amen. Ibu Elizabeth di sini. See, now it's a culture. Ya, jadi ini tradisi ya, saudara. We put the prayer points upon someone and we become safe zone. Ya, kita memberikan ya poin-poin doa kita kepada seseorang, tetapi kita sendiri berada di dalam zona nyaman. Okay, how if you are swimming, you are going to an Olympic, you are going to swim in the competition. Oh, kalau saudara ikut misalnya ya kejuaraan berenang gitu ya. And you are calling me, Kemudian saudara menelpon saya. Pastor Ben, Ya, saudara menelpon kemudian saudara bilang, Pastor Ben, the referee is going to blow the whistle. Wasitnya itu sudah akan meniup peluit. And I'm going to jump into the water. Dan saya akan melompat ke dalam air. I want you to pray for me. Ya, saya mau pastor berdoa buat saya. When I come back to Indonesia, Ketika nanti saya datang ke Indonesia, I must come with the Olympic medal. saya harus membawa medali Olimpik. Of course, we will pray. Ya, tentu saja sebagai pendeta saya akan berdoa baginya. Who don't want Olympic medal for Indonesia? Ya, siapa yang tidak mau ya, pendetanya juga mau ada seseorang yang membawa medali Olimpik buat Indonesia. We are ready to pray, Bahwa kami pendeta siap untuk berdoa. but Tetapi how the person did not swim and only like this? Oh, my pastor is praying, I will get the medal, and she is not swimming. ya pendetanya ya mati-matian berdoa, tetapi yang bersangkutan cuma ngambang aja di akhir gitu ya. What do Jadi you bagaimana bisa mendapatkan medali? Bagaimana? Begini saudara, The medal will not come, bahwa medali itu tidak akan pernah datang. the person's dead body will come. Tetapi mayat dari orang itu yang akan datang. Because she already sunk in the water. Nah, karena nggak berenang ya, tapi tenggelam malahnya saudara. We are ready to pray for you. Bahwa kami pendeta itu siap untuk berdoa bagi umat Tuhan. We are happy to pray for you. Bahwa pendeta itu siap untuk berdoa bagi siapapun. But at the same time, Tetapi di waktu yang sama, you have to swim on that prayer life. bahwa kita itu ya harus berenang ya. Kita harus berjalan di dalam kehidupan kita ini terus melangkah saudara. Say amen. Katakan amin. Are you here with me? Saudara bersama dengan saya. It is a two-side battle. Ya, jadi ada dua side ya atau dua sisi ya peperangan. We have to battle and you have to battle. Ya, bahwa di sini dari sisi pendeta itu sedang bertarung dan dari sisi kita harus juga bertarung. When we pray, Ketika kita berdoa, the heaven will open. bahwa surga itu secara pasti akan terbuka. Amen. Amin. It doesn't matter how many doors are closed in your life. Tidak menjadi masalah berapapun banyaknya pintu yang tertutup di hadapan kita. It doesn't matter the bank, Mandiri Bank
closed for you to give the loan. Tidak menjadi masalah ya, mungkin rekening mandiri saudara itu tidak ada saldonya. Maybe your friend who promised you went to Jakarta and he never appear again to Bali. Mungkin teman saudara berjanji untuk membawa saudara ke Jakarta, tetapi bahkan dia tidak pernah menampakkan diri di hadapanmu. Let me tell you, Saya mau katakan saudara, more than Bank Mandiri, lebih dari saldomu yang ada di Bank Mandiri, more than your friend, lebih dari teman-temanmu, there is a promise which is upon you. bahwa ada janji yang Tuhan sudah berikan atasmu. That is a promise of God. Itulah janji Tuhan. Never lie. Janji Tuhan itu tidak pernah menipu. It will never lie. Dan itu tidak akan pernah bertangguh. So you have to pray, Sehingga kita perlu berdoa saudara. claiming the promise from God. Dan kita klaim janji-janji itu. Say amen. Mari sama-sama katakan amin. And the last one, the Kemudian third yang one. terakhir, yang ketiga. In this time of period Bahwa of waiting, di masa penantian ini, extend the works of your faith. mari kita mau melakukan pekerjaan iman kita. Perluas pekerjaan iman kita. Everyone say, works of my faith. Mari kita sama-sama katakan pekerjaan iman. The book of James chapter 2 verse 17. Bahwa dikatakan di dalam kitab James 2 Yakobus. 17. Kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Can you please read together? Come on. Ya, kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amen. Amin. So also faith by itself, if it does not have the works, is dead. Ya, bahwa dikatakan jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. In this waiting time, Bahwa di masa penantian ini, you need to show the work of your faith. bahwa kita itu harus menunjukkan kepada Tuhan pekerjaan atau perbuatan iman kita kepadanya. You need to show the work of your faith. Kita harus menunjukkan perbuatan iman kita itu, saudara. See, if you are getting angry, Jadi kalau kita mulai ya menjadi marah, you break the TV. atau kemudian marah, kemudian kita mulai menghancurkan TV, memecahkan TV kita. Do you do that? Saudara melakukan itu, saudara, ketika saudara marah? You throw your handphone, Atau saudara gampang aja ya tinggal banting handphone saudara? or you fight with your wife. Atau kelahi ya cari pelampiasan ke istri saudara? You don't want to eat what she cooked. Dan saudara ketika marah sama istri saudara, saudara tidak mau makan buatannya. So everything has whatever that you have inside must have something outside. Ya, bahwa segala sesuatu ya yang dari dalam itu pasti ya kita akan itu semua akan keluar. That is a proverb says every action has a reaction. Ya, bahwa setiap aksi itu pasti ada reaksi. So your faith is an action inside. Only God can see the faith in your heart. Ya, bahwa iman kita itu adalah aksi kita dari dalam dan hanya Tuhan yang melihat hati kita. But Tetapi that is not only enough. itu tidak hanya cukup sampai di situ. You need to bring out your faith and show outside through your works and through your attitudes. Ya, jadi kita harus ya mengeluarkan ya iman kita itu melalui perbuatan iman kita di luar, saudara. Amen. Amin. How to do that? Jadi bagaimana kita melakukannya? Even though Ya, meskipun the promise is getting delayed ya walaupun janji itu ya terlihat berlambat-lambat datangnya. and nothing is happening, Dan kita tidak melihat ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita. of course you believe, Ya, tentu saja kita adalah orang percaya, kita percaya sama Tuhan. you pray, Kita sudah berdoa kepada Tuhan, but still nothing is happening. tetapi sepertinya tampaknya tidak ada sesuatu yang terjadi. Don't disappear from the church. Jangan pernah menghilang dari gereja, saudara. Don't try to how I can try maybe the witchcraft power maybe in that village. Ya, mungkin and then going there. Ya, mulai mikir ya, kayaknya nggak terjadi, mungkin coba aja ya dari dukun. Pergi Don't- aja ke dukun. Don't try to do any other smart things. Ya, jadi jangan juga mencoba seolah-olah saudara itu adalah orang yang paling pintar. Show your faith by your action. Mari kita mau tunjukkan iman kita dengan melalui perbuatan iman kita itu, saudara. Let your words be careful. Ya, jangan biarkan ya perkataan kita ini sia-sia, saudara. Berhati-hatilah. Amen. Amin. Your words are very, very important. Bahwa Your words are very, very important. ya bahwa perkataan kita ini sangat-sangat penting, saudara. Many
people, we destroy the good life by our word. Ya banyak ya orang-orang yang baik ya, mereka hidupnya itu hancur oleh karena perkataan mereka. The Bible says the life and death is in your mouth. Ya bahwa dikatakan di dalam firman Tuhan, hidup dan mati itu ada di lidah kita ini, saudara. See, when we pray, Ketika kita berdoa, when we believe ketika kita percaya, in the supernatural realm, ya di alam supranatural itu, saudara, you have already built a building. bahwa kita itu sudah sedang mendirikan suatu bangunan, saudara. And when you speak something negative Ketika kita berkatakan sesuatu yang negatif through your word, melalui perkataan kita, you are destroying what you built in the supernatural realm. ya bahwa kita itu kita itu perlahan-lahan menghancurkan apa yang sudah kita bangun di alam roh itu, saudara. So be careful what you talk and with whom you talk. Ya, jadi kita harus berhati-hati ya dengan apa yang kita perkatakan, dengan siapa kita berkata-kata. Because God is listening to your voice. Karena Tuhan itu dia mendengarkan setiap perkataan kita. More than Google is listening to your voice, God is recording everything what you talk. Ya, lebih dari Google ya mendengarkan perkataan kita, saudara. Tuhan itu mendengarkan setiap perkataan kita. Speak something from the word of God. Ya, mari kita mau berbicara ya segala sesuatu yang berdasarkan dari firman Tuhan. Speak the word. Mari kita berkatakan firman Tuhan itu. Don't talk about your problem. Tidak perlu kita perkatakan ya masalah kita kepada semua orang. I have few believers. Saya punya beberapa jemaat. Whenever they open the mouth, Ketika mereka mulai membuka mulut mereka, I hear every time problem, masalah, Indian masalah, Malaysian masalah. Every time, problem. ya saya hanya mendengar dari mulut mereka tentang masalah dan masalah mereka. Whenever somebody open the mouth, they always talk about somebody. Ya, ketika ada yang berbicara, pastinya mereka berbicara tentang orang lain. Gossips, Ya, mereka bergosip, talking about somebody, berbicara tentang kejelekan orang lain. talking about, destroying someone's life. Bahkan berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang lain. My dear believers, Umat-umat Tuhan yang terkasih, we are not called to talk about somebody, but we are called to talk about someone. It is about ya God. kita ini dipanggil bukan untuk berbicara tentang orang lain, tetapi kita dipanggil untuk berbicara tentang Tuhan kita. Don't talk about your problem again and again. Tidak perlu kita berkatakan masalah kita lagi dan lagi. If you lost your money, Kalau kita kehilangan uang kita, don't always talk about I lost the money. ya tidak perlu kita bilang, oh saya sudah kehilangan uang. Talk something positive. Mari kita perkatakan sesuatu yang positif. My God is able to restore what I lost. Bahwa Tuhanku sanggup untuk memulihkan apa yang terhilang dari hidupku. Amen. Amin. And go forward. Dan mari kita mau bergerak maju ke depan, saudara. Because these are the tactics of the devil. He want to push you back to the old stories. Karena ini adalah taktik dari kuasa kegelapan itu. Kuasa iblis untuk menarik kita ke belakang, saudara. He doesn't want you to go forward. Bahwa iblis itu tidak senang ketika kita umat Tuhan melangkah maju bersama dengan Tuhan. Show your attitude. Mari kita mau menunjukkan sikap perilaku kita. Pray. Mari kita mau berdoa. Come to the fellowship. Dan mari kita mau lebih rajin lagi datang di dalam persekutuan. Faith is not a word, but faith is an action. Bahwa iman itu bukan hanya sekedar kata-kata, saudara. Tetapi iman itu adalah suatu tindakan. Amen. Amin. Can you prove that your faith is true on God? Maukah engkau membuktikan bahwa imanmu itu adalah iman yang benar di hadapan Tuhan? Look at Abraham. Mari kita mau melihat kepada Abraham. When God called him from Ur, Ketika Tuhan memanggil dia ya dari tanah Ur, he left everything. bahwa Abraham itu dia meninggalkan semuanya. You know, Abraham was rich at the time, Bahwa Abraham dikatakan dia adalah orang yang sangat kaya. but he left everything. Tetapi dia meninggalkan segala apa yang menjadi kepunyaannya. For what? Untuk apa, saudara? For him. Ya, untuk Tuhan. For him. Untuk Tuhan. Let me tell you, Saya mau katakan every one of you, bahwa setiap kita ini yang ada di sini, saudara, there is a great, bright life is waiting for you. bahwa ada masa depan yang cemerlang, gilang gemilang di depan kita yang sedang menantikan kita. A bright life. Masa depan yang cemerlang menanti di hadapan kita. The life that you have never ever imagined. Bahwa masa depan cemerlang yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.
there is a big surprise is waiting for you. Bahwa ada kejutan yang besar yang sudah menanti di hadapan kita. Be careful. Kita harus berhati-hati. May your life journey should not be diverted by anything. Ya biarlah perjalanan kita itu ya untuk kita menempuh janji, menggapai janji Tuhan itu jangan teralihkan saudara. How you can walk on the way. Kita harus terus berjalan maju ke depan saudara. How you can walk on the track. Bagaimana kita dapat berjalan melalui trek yang sudah Tuhan. Believe. Kita harus percaya. Believe. Percayalah. Pray. Berdoalah. And show the works of your faith. Dan mari kita mau menunjukkan perbuatan iman kita itu. Amen. Amin. Let me tell you my short story and I'm going to pray and we are going to finish. Ya, saya akan sedikit berbagi kisah pendek dan kita akan berdoa bersama. My grandfather was a pastor. Bahwa opak saya itu dia adalah seorang pendeta. And my father also was a pastor. Bapak saya juga dia adalah pendeta. My father was really struggling in his life when he began the ministry. Ya, bahwa papa saya itu dia benar-benar menderita ya, kesulitan ketika dia memulai pelayanannya saudara. And God promised to him Bahwa Tuhan itu berjanji kepada papa saya that he will bless bahwa Tuhan itu akan memberkati dia. his family, his Ya. children, and everyone will be blessed. Tuhan berjanji kepada papa saya bahwa keluarganya, pelayanannya dan segala sesuatunya dalam hidupnya akan diberkati. But as I was a small child, Tetapi ketika saya waktu itu yang adalah anak kecil waktu itu, I was growing up seeing the suffering of my father. bahwa ketika saya bertumbuh, saya melihat ya kesulitan dan penderitaan dari papa saya. I always see my father was struggling. Bahwa saya selalu melihat papa saya itu dia di dalam penderitaannya, kesulitannya. But you know, whenever he goes to the pulpit, he take the Bible and he preach so louder and confident by faith Ya, in the pulpit. Tapi ketika dia datang ke mimbar saudara, dia selalu berkhotbah dengan percaya diri saudara. He even preach louder. Bahkan dia berkhotbah dengan suara yang nyaring. And when the people, somebody open the door and they see only 5 people sitting inside the Dan church. ketika ada orang yang membuka gereja, mereka melihat hanya ada 5 orang yang ada di dalam gereja itu. 4 grandma Ada 4 oma-oma and one my mother. dan satu adalah mama saya sendiri. And in this 4 grandma, 2 of them cannot see and 2 of them cannot hear. 2 dari oma ini tidak dapat mendengar dan 3 lagi tidak dapat melihat. They come to church, Mereka datang ke gereja, they find a wall, mereka menghadap tembok, and then they sleep. kemudian mereka bersandar di tembok, kemudian mereka tidur. They never care what my father was preaching. Bahkan mereka tidak peduli apa yang dikhotbahkan oleh papa saya. But Tetapi my father never ever preached a poor sermon. ya papa saya itu tidak pernah ya berkhotbah dengan khotbah yang hanya simple ya, sederhana ya saudara. He prepare hours and hours reading the Bible. Ya bahwa papa saya itu di dalam dia berkhotbah dia menyiapkan ya berjam-jam waktunya dia gunakan untuk mempersiapkan khotbahnya. Even some of the neighbor churches, the pastors will mock at my father. Bahkan Only 4 people, 2 grandma, no ear, 2 grandma, no eyes, but the pastor is, preparing the sermon for days and days and days. Is he stupid? Bahkan pendeta-pendeta ya, tetangga gereja sebelah itu bahkan sering mengejek papa saya ya. Kan cuma ada 2 oma, bahkan 4 oma, 2 tidak bisa mendengar, 2 tidak bisa melihat. Tetapi dia berkhotbah dengan suara nyaring, bahkan dia mempersiapkan khotbahnya dengan sungguh-sungguh. Pastor, if you come to my hometown, Ya, kalau Bapak Pendeta datang ya ke kampung halaman saya, the only one pastor in the whole region who have no car, no motorcycle till he died, he drove bicycle for 48 years in the ministry. ya, jadi hanya satu-satunya pendeta ya di wilayah itu yang tidak punya motor, bahkan tidak punya tidak punya mobil, bahkan tidak punya motor ya. Dia hanya punya sepedanya selama 48 tahun dia pelayanan. Many people mocked. Banyak orang yang mengejeknya. And then let me short the story. Ya, saya persingkat ya kisah saya ini. My father purchased a land very far from the village. Ya, kemudian pada waktu itu papa saya kemudian akhirnya membeli sebuah tanah jauh dari desa saya itu.
Already many pastors, they think that my father is a fool and stupid. Ya, banyak pendeta ya yang sudah menganggap bahwa papa saya ini kan bodoh ya. But after my father purchased a land very far near to the cemetery. Ya, setelah papa saya bahkan membeli tanah ya sangat jauh dari desa kami itu, dan tanah itu sebenarnya dekat dengan perkuburan. And you know, pastor, many people also mocked my father. Maybe there is no believers coming to his church. That's why he is going to cemetery to preach the gospel. Ya, bahkan diejek ya, mungkin karena tidak ada jemaat, akhirnya pendeta ini akan berkhotbah di kuburan. But his faith was strong in God. Tetapi imannya itu teguh di dalam Tuhan. I said, Saya katakan, I will become a beggar on the street. saya bilang sama papa saya tidak mau menjadi pendeta, saya mau jadi pengemis, lebih baik saya jadi pengemis. But I will never preach the word of Ya, God. saya tidak akan pernah memberitakan firman Tuhan, lebih baik saya jadi pengemis. Why? Mengapa? Because the God of my father is a liar. Karena Tuhan dari papa saya itu pembohong. He preached about a faithful God, Bahwa dia mengkhotbahkan tentang Tuhan yang setia, but our life is struggling. tetapi kehidupan kami itu sangat menderita. Then later, Dan kemudian we understood kami mengerti, saudara, the God of Abraham and Isaac and Jacob, he's not a liar. bahwa Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub itu dia bukanlah Allah yang pembohong. Slowly God opened and blessed our ministries. Secara perlahan-lahan Tuhan itu membuka pintunya dan memberkati pelayanan-pelayanan kami. Today we have 6 churches in India. Hari ini kami memiliki 6 gereja, saudara, di India. In the same church where my father ministry for 5 people, now 500 people are coming and worshiping the Di Lord. gereja yang sama yang papa saya layani hanya 5 orang, sekarang menjadi 500 jemaat, saudara. Total together we have more than 1,000 believers in our churches. Dan secara total dari 6 gereja itu kami memiliki 1.000 lebih jemaat. Let me tell you, Saya mau katakan, saudara, God is faithful. bahwa Tuhan dia adalah Allah yang setia. My father is not alive now. Bahwa papa saya dia sudah tidak ada lagi, dia sudah meninggal. He passed away 5 years ago. Dia meninggal 5 tahun yang lalu. But Tetapi what he sowed, apa yang ia tabur, we are reaping. kami yang sekarang memanennya, saudara, menuainya. Let me tell you, Saya mau katakan, saudara, your generation may be struggling. mungkin sekarang generasi kita ini akan menderita. But let me tell you, Saya mau katakan, saudara, don't stop to be faithful to God. ya mungkin saat ini generasi kita itu menderita. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah berhenti beriman kepada If you go Tuhan. through problems, Kalau engkau melalui banyak masalah dalam hidupmu, your children will never go through the same problem. bahwa anak-anakmu tidak akan mengalami masalah yang sama seperti engkau. My father put the broad way. Bahwa papa saya itu dia sudah membuka jalan. And now Dan sekarang our family, bahwa keluarga kami, I have 3 siblings. saya memiliki 3 saudara. I'm the last one. Saya adalah anak yang terakhir. We all of them are servants of God. Dan kami semua adalah hamba Tuhan, pendeta. My brother-in-law and my sisters-in-law, everyone are the pastors. Ya, ipar-ipar saya itu mereka semua juga adalah pendeta. And now we have many young people in our family. We also train them to become the missionaries, Yeah. to be the pastors in the kingdom of Dan God. kami memiliki anak-anak kami di keluarga kami, mereka anak-anak muda. Dan saat ini juga kami melatih mereka untuk mereka juga boleh melayani Tuhan. Only one person was missing. My wife was working. Ya, hanya ada 1 orang yang belum genap ya. Istri saya itu waktu itu bekerja. But later, Tetapi kemudian, God also touched her. ya kemudian Tuhan menjamahnya. I did not push her. Saya tidak menekannya. After our marriage of 2 years, God brought her to full-time ministry. Ya, setelah 2 tahun kami menikah, akhirnya Tuhan itu menjamah saya dan kemudian saya meninggalkan pekerjaan saya, kemudian saya juga melayani Tuhan secara full ministry. God is so faithful. Bahwa Tuhan itu dia adalah Allah yang sangat setia. Even when my wife was working, we could not buy a motorcycle. Bahkan ya ketika saya Say bekerja, no problem. kami itu mungkin tidak memiliki kendaraan, saudara. Even we struggle to pour the fuel. Bahkan kami itu sangat kesulitan ya untuk mengisi BBM, saudara. But Tetapi after we come to ministry, setelah kami ya melayani di dalam pelayanan ini, full ministry, God blessed our ministry bahwa Tuhan itu sangat memberkati pelayanan kami. financially. Secara keuangan kami. You know, in these 2 years, in this 2023,
2024 and 2025, in these 2 years, Yeah. we have traveled almost 260,000 kilometers to preach the good news of Jesus all over Indonesia. Ya, jadi selama 2 tahun ini saudara, tahun 2024, tahun 2025 kami itu sudah menempuh 260 kilometer perjalanan ya untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. We don't know from where the money comes from, Kami tidak tahu ya dari mana uang-uang itu datang saudara. but we know Tetapi kami tahu there is a great donator in heaven. bahwa ada satu donatur terbesar kami yang ada di sorga saudara. He pays everything for us. Bahwa Tuhanlah yang membayar segala sesuatu yang kami butuhkan. We don't have any business. Kami tidak memiliki bisnis apapun saudara. We don't have any sponsors. Bahkan kami tidak punya sponsor. But we have a name called Jehovah Jireh. He is a provider. Tetapi kami punya satu nama yaitu Jehovah Jireh. Dia adalah penyedia. Can we all stand up on our feet and we are going to pray together? Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri dan I'm kita akan going to berdoa encourage you bersama. today. Saya akan menguatkan engkau saudaraku hari ini. Wherever you are struggling, Dimanapun engkau mengalami Don't kesulitan, jangan pernah khawatir. don't think that the promise of God is delayed. Bahwa jangan pernah berpikir bahwa sepertinya janji-janji Tuhan itu tidak akan datang atau berlambat-lambat datang. Are you struggling in your business? Apakah engkau saat ini mengalami kesulitan di dalam usaha bisnismu? Are you struggling in financial? Atau sekarang ini engkau mengalami kesulitan di dalam keuanganmu? You are crying many days and nobody knows that you are crying. Dan engkau menangis setiap hari dan tidak ada seorang pun yang tahu akan hal itu. Outside you look like so confident, but inside you have broken. Dari luar sepertinya engkau tampaknya baik-baik saja. Tetapi sebenarnya di dalam hatimu engkau adalah orang yang patah hati. This morning, Pagi hari ini the saudaraku, Holy Spirit want to restore your life. bahwa Roh Kudus dia berbicara secara pasti. Tuhan siap untuk memulihkan keadaanmu. I want everybody to please close your eyes and lift up your hands and begin to sing the song for the Lord. Come on, Mari everybody. umat Tuhan, mari kita mau pejamkan mata Jesus. kita mau angkat tangan kita dan kita Don't be silent. Come on. mau naikkan suara kita di hadapan Tuhan. Jangan hanya berdiam diri. Oh Jesus. Raise your voice and begin to pray today morning. Dan mari kita mau berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Don't look at the situations. Tidak perlu engkau melihat situasi di sekelilingmu saudaraku. Don't look at your husband or your wife or your children or their friends or your circumstances. Don't look around. God, just look God today. Hari ini jangan pikirkan siapapun saudara. Hanya pikirkan Tuhan hari ini. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Jesus. Come on, raise your voice. Mari umat Tuhan, inilah saatnya kita membuka Raise mulut your voice kita and di lift up hadapan your Tuhan. hands towards heaven. Inilah waktunya kita berdiri di hadapan altarnya saudara. Nobody is watching you, Tidak ada seorang pun yang sedang memperhatikan kita. but one person is watching you. Tetapi hanya satu pribadi yang sedang memperhatikan kita. Jesus of Nazareth. Dia adalah Yesus, orang Nazaret itu sedang memperhatikan kita. He is walking today in the midst of this GBE Glow in Bali. Bahwa dia sekarang ini berjalan di tengah-tengah kita. Umat-umat GBI Glow Fellowship Bali. You are not alone. Engkau tidak sendirian saudaraku. You are not alone. Engkau tidak sendirian. Don't think that God has forgotten you. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sudah melupakanmu. Don't think that you are waiting for so long. Jangan pernah berpikir bahwa engkau sudah menunggu untuk waktu yang lama. God is thinking about you. Bahwa Tuhan selalu memikirkan engkau. Come on, lift your hands and begin to worship Jesus this morning. Come on. Dan mari angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mari mau berdoa kepadanya. Buka hatimu. Don't wait for anyone. Come on, begin to worship Buka Him. mulutmu saudara. Berdoalah kepada Tuhan. Sembah dia. Show your action of your faith. Dan mari tunjukkan perbuatan imanmu di hadapan Tuhan. Come on, choir singers. Come on, lift your hands, lift your voice. Use your Mari umat microphone Tuhan. and begin to sing the Inilah songs. waktunya kita membuka hati kita. Jesus, hallelujah. Haleluya. Yes. Come on, everyone, connect with God. Connect with God. Don't stand alone. Yes Lord. Connect with the presence of God this morning. Mari kita mau terkoneksi. Terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Yes. Raise your voice as much you can raise. Pray as much you can pray. Yes, Lord. Show your action of your faith as much you can show the action of your faith. Extend your faith this morning. Kami datang. Come on, come on. Hadirat-Mu. More louder.
Rikadalaba shiantelabo rikadalaba. Come on, everybody, everybody. Raise your voice and raise your hands and begin to worship Jesus this morning. Something is happening. Something is happening. Sesuatu terjadi. Saat ini sesuatu terjadi. Something is happening in your life. Sesuatu terjadi dalam hidupmu umat Tuhan. Rakadalaba shikadalaba. Hallelujah. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Mari angkat pujian There di is umat no Tuhan. one else Yes, like Lord. you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Come on, sing it out. There is no one else like you. You are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Amen. There Tiada is no one seperti else like Engkau. For you are Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Oh Jesus. Tiada seperti Engkau. I'm going to take only 1 minute more. Saya akan mengambil 1 menit, saudara. Just open your hands and lift up your hands towards heaven. Saya rindu, saudara, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita mau sembah Dia. Don't close your hands. Just open your hands. Dan mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Lift up towards heaven. Dan mari kita mau angkat tangan kita ke hadapan di hadapan sorga. Ask God for the grace. Dan mari kita minta anugerah Tuhan To extend your faith. biarlah karunia dan anugerahnya yang memperluas iman kita. To extend your prayer time. Kita minta anugerahnya untuk memperluas doa kita. To extend the action of your faith. Dan kita minta Tuhan anugerahnya untuk memperluas perbuatan iman kita. Impossible. It is impossible to do Bahwa- this one with your strength. Bahwa segala sesuatunya tidak mungkin dengan kekuatan kita. It is impossible to believe with your strength. Bahwa sangat tidak mungkin untuk percaya dengan kemampuan kita. It is impossible to pray with our strength. Dan sangat tidak mungkin untuk kita berdoa dengan kemampuan kita. What we need. What we need. Apa yang kita perlukan, We saudara? need the grace of God. Bahwa kita memerlukan karunia dari Tuhan. We need the power of the Holy Spirit. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Without His grace and without His Holy Spirit, Tanpa anugerahnya, tanpa kuasa Roh Kudus, we cannot believe Him. kita tidak akan mungkin percaya sungguh-sungguh kepadanya. We cannot pray. Kita tidak akan bisa berdoa kepadanya. We cannot walk in the ways of God. Bahkan kita tidak akan mungkin bisa berjalan dengan cara-caranya Tuhan. Ask God to pour out the Spirit upon you. Dan mari umat Tuhan saat ini kita minta kuasa Roh-Nya dicurahkan ke atas kita. Upon your family, Mari kita minta kuasanya dicurahkan atas keluarga kita. upon your generation. Dan minta kuasanya dicurahkan kepada generasi kita. Christian life is not walking in flesh, Bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak berjalan melalui kedagingan. but Christian life is walking in the Spirit. Tetapi orang-orang Kristen itu berjalan di dalam iman percaya mereka. The Spirit of the living God. Yaitu Roh yang ada di dalam Tuhan. Thank you, Jesus.
Raise your hands and lift up your hands. Mari umat Receive Tuhan, the power of the Holy Spirit right sekali now. lagi kita mau mengangkat tangan kita dan kita terima kuasa Roh Kudus. Receive, Mari umat Tuhan, terimalah, receive, terima. Terima hadiratnya memenuhi engkau. receive, Terima, receive, terima. receive. Yes. Lift your hands and receive the Holy Spirit. Yes, Lord. Haleluya. The church will arise. Gereja akan bangkit. The ministry will run. Pelayanan akan berjalan. What God promised to you, Pastor Yanke, Bahwa apa yang Tuhan janjikan kepadamu, Bapak Pendeta Yanke, it will happen. itu akan terjadi. It will happen. Itu akan terjadi. Maybe in the midst, there might be some failures and downs. Mungkin di tengah-tengah akan terjadi kegagalan dan juga keraguan. You might be so hurt because of that situations. Dan mungkin kau akan merasa sakit oleh karena situasi yang terjadi. Maybe you might have thought about give up this ministry. Dan mungkin engkau memikirkan untuk menyerah di dalam pelayananmu. But the Lord is prophesying you once again. Tetapi di sini nubuatan Tuhan berkata kepadamu GBI Glow, it is in the hands of God. bahwa GBI Glow Fellowship Bali berada di dalam tangan Tuhan. The devil might try to grab it out of your hands many times, but the Lord is declaring today that He is holding this ministry in His hands. Bahwa iblis itu akan mencoba merampas pelayanan itu darimu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang memegang tanganmu. Dia yang akan terus bersama dengan engkau. Dan pelayanan itu akan terus bersama denganmu dan bersama dengan Tuhan. Wait, Hanya nantikan dia. wait. Nantikan dia. There is something will happen. Bahwa adakan sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang besar akan terjadi di dalam pelayananmu. Father, Ya Bapa, we ask you kami meminta kepadamu to bless this church. untuk memberkati gereja ini. I pray let every believers be blessed in the name of Jesus. Ya Bapak, hamba berdoa Tuhan, biarlah seluruh jemaatmu di tempat ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. I pray for every people who have lifted their hands this morning. Ya Bapak, hamba berdoa Tuhan untuk setiap umatmu yang mengangkat tangan mereka Tuhan di hadapanmu pada pagi hari ini. I pray during the waiting time, let their faith increase. Ya Bapak, hamba berdoa Tuhan, biarlah di masa penantian mereka, iman mereka diperluas. I pray let their faith and prayer arise in their lives. Dan biarlah iman percaya mereka Tuhan, dan waktu doa-doa mereka semakin diperluas. Let them show the action of their faith in their life. Dan biarlah mereka menunjukkan setiap perbuatan iman mereka kepadamu Tuhan. I bless them, O God. Memberkati mereka semua Tuhan. I bless them, O God. Hamba memberkati mereka semua Tuhan. Come on, lift your hands and receive your blessing. Dan mari umat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Back to Pastor Yanka. Jesus. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Walaupun seringkali kita tidak setia, tapi Dia tetap setia. Dia akan memberkati saudara semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kali. Percayalah berkat Tuhan akan turun atas kita semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Tak ingkar dari janjimu, penolong pembela hidupku. Selamanya kau sertaku. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami kembali mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan tertib penuh sukacita.
Kami bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan. Tuhan, kami berdoa agar firman itu boleh dimeteraikan di setiap hati kami. Sehingga kami pulang, kami boleh mendapat berkat Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan sebelum kami melakukan apapun, Engkau telah persiapkan segala sesuatunya. Sehingga hidup kami boleh ada dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih untuk hambanya Pastor Ben yang telah Tuhan utus untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai hamba-Mu ini. Pelayanan yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan Tuhan jauhkan dari segala marah bahaya dan niat-niat orang jahat. Kemanapun hamba-Mu pergi bersama ibu juga selalu dalam kasih penyertaan pelindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir. Kami percaya Tuhan mengasihi kami satu pribadi lepas pribadi. Kami akan pulang. Kami akan terus mendapat penyertaan Tuhan. Kami akan berpisah, tapi kami tidak pernah berpisah dari kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan akan terus menyertai kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Walaupun seringkali kita tidak setia Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Allah yang sangat baik Tuhan. Oleh karena itu marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu, Tuhan yang akan menyertaimu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Engkau akan dibuat menjadi kepala bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan-Mu Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus.